Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzila Rifandi Maulidia. Saya dari kelas 3B1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang asesmen portofolio. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asesmen portofolio. Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port, singkatan dari report yang berarti laporan, dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukan. Sedangkan Paulson mengemukakan bahwa portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang bermakna yang menunjukkan usaha-usaha, kemajuan dan pencapaian siswa pada satu bidang ataupun lebih, di mana kumpulan tersebut harus memuat partisipasi siswa dalam memilih bahan, kriteria pemilihan, kriteria untuk menentukan nilai, dan bukti-bukti dari refleksi diri siswa. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat ahli dan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat diindikasikan bahwa portofolio merupakan suatu komponen yang dapat dijadikan alternatif dalam penilaian karena merupakan suatu koleksi hasil karya siswa yang menunjukkan usaha dan perkembangan kemajuan belajar siswa dan memberikan informasi yang lengkap dan objektif sehingga dapat membantu siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip asesmen portofolio. Menurut Sugiono, pengukuran hasil belajar melalui portofolio yang terkait dengan pengukuran hasil belajar melalui pengalaman harus dapat memenuhi kompetensi dan standar tertentu, di mana kompetensi menggambarkan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu tujuan, tetapi standar lebih ditekankan pada kualifikasi seseorang dalam pekerjaan tersebut yang terkait dengan unjuk perbuatan dengan memperlihatkan suatu tingkat keterampilan dan pemahaman peserta didik, mendukung tujuan pembelajaran serta dapat merefleksikan perubahan oleh peserta didik, guru dan orang tua. Berbeda dengan penilaiannya, keterlibatan peserta didik dalam penilaian portofolio merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Dan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio. Di antaranya yang pertama ada saling percaya, yang kedua kerahasiaan bersama, yang ketiga ada milik bersama, yang keempat kepuasan dan kesesuaian, dan yang kelima penciptaan budaya mengajar, yang keenam refleksi bersama, dan yang terakhir ada proses dan hasil. Nah, dan menurut Asmawi, Zainul, dan Agus Mulyana berpendapat terdapat ada 3 prinsip utama dalam asesmen portofolio, yaitu yang pertama mengkoleksi atau kolek, yang kedua menseleksi atau select, dan yang ketiga ada refleksi atau reflect. Koleksi artinya dalam asesmen portofolio siswa mengumpulkan hasil-hasil kerjanya yang bisa disimpan dalam folder, box, ataupun file. Dan seleksi artinya kumpulan hasil kerja itu diseleksi dalam rangka upaya penyempurnaan, dan refleksi artinya siswa memberikan penilaian kembali terhadap hasil kerjanya sehingga dia akan tahu kelemahan dan kelebihan yang dimiliki dari tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik asesmen portofolio. Menurut pendapat Asmawi Zainul dan Agus Mulyana, karakteristik asesmen portofolio adalah yang pertama, ada asesmen yang menuntut ditunjukkan hasil kerjasama antara guru dan siswa. Dan yang kedua, ada asesmen portofolio tidak sekedar kumpulan hasil karya siswa, tetapi yang terpenting adalah adanya proses seleksi yang didasarkan kriteria. Dan yang ketiga, ada asesmen portofolio mengumpulkan hasil karya siswa dari waktu ke waktu. Koleksi karya tersebut digunakan oleh siswa untuk melakukan refleksi sehingga dalam prosesnya asesmen portofolio merupakan suatu asesmen diri yang memungkinkan siswa dapat mengenal kekuatan dan kelemahan sendiri. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat digunakan sebagai tujuan proses pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir ada kriteria penilaian hasil karya harus jelas baik bagi guru, siswa, dan diterapkan secara konsisten. Selanjutnya ada perencanaan asesmen portofolio. Perencanaan dapat diartikan sebagai hubungan antara apa yang ada sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya atau what should be. Yang berkaitan dengan hubungan,
penentuan, tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat menentukan atau membuat suatu perencana yang baik ketika akan menerapkan suatu model ataupun metode baik dalam pembelajaran maupun dalam sistem penilaiannya. Nah, agar siswa merasa nyaman dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Perencanaan yang dapat dilakukan guru ketika akan menggunakan portofolio dalam pembelajaran dapat dilakukan di awal semester dengan membuat perangkat pembelajaran yang dimulai dengan pembuatan program tahunan, program semester, silabus sampai rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk dapat membuat perangkat pembelajaran tersebut, seorang guru harus mengetahui tahapan-tahapan penyusunan portofolio. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan ataupun langkah-langkahnya yang harus dilalui dalam mengimplementasikan asesmen portofolio. Yang pertama ada tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini mencakup ada 4. Yang pertama ada mengidentifikasi ataupun menetapkan tujuan pembelajaran yang akan diakses dengan asesmen portofolio. Yang kedua ada menjelaskan kepada peserta didik bahwa akan dilaksanakannya asesmen portofolio untuk mengakses tujuan tertentu ataupun keseluruhan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada menjelaskan bagian mana dan seberapa banyak kinerja dan hasil karya yang secara minimal harus tercantum ataupun disertakan dalam portofolio. Dalam bentuk apa dan bagaimana kinerja atau hasil kerja itu akan diakses. Dan yang terakhir ada menjelaskan bagaimana hasil karya tersebut harus disajikan. Langkah ataupun tahap yang kedua ada tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ada mencakup yang pertama ada guru mendorong dan memotivasi peserta didik. Dan yang kedua, guru melakukan pertemuan secara rutin dengan peserta didik guna mendiskusikan proses pembelajaran yang akan menghasilkan karya peserta didik, sehingga setiap langkah peserta didik dapat memperbaiki kelemahan yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, ada memberikan umpan balik secara berkesinambungan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, ada memamerkan keseluruhan hasil karya yang disimpan dalam portofolio bersama-sama dengan karya keseluruhan peserta didik yang menjadi peserta mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah yang kedua ada tahap penilaian. Nah, tahap penilaian ini merupakan tahapan terakhir dari asesmen portofolio. Di dalam tahap penilaian ini mencakup ada 4. Yang pertama, menegakkan kriteria penilaian yang akan dilakukan bersama-sama ataupun partisipasi peserta didik. Dan yang kedua, kriteria yang disepakati ataupun diterapkan secara konsisten baik oleh pengajar siswa. Dan yang ketiga, ada arti terpenting dari tahap penilaian ini adalah self-assessment yang dilakukan oleh peserta didik sehingga peserta didik menghayati dengan baik kekuatan dan kelemahannya. Dan yang terakhir, ada hasil penilaian dijadikan tujuan baru bagi proses pembelajaran berikutnya. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar sains. Proses penilaian merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh pendidik untuk melihat kemampuan siswanya. Seperti yang dikemukakan oleh Firman dan Widodo, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam rangka membuat keputusan, di mana penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil yang dapat dilakukan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ataupun bentuk lain yang sesuai untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi kelulusan peserta didik. Nah, jadi dengan kata lain, proses penilaian yang dilakukan guru berlangsung selama proses pembelajaran, di mana dengan adanya penilaian ini diharapkan siswa mampu meningkatkan kualitasnya dalam mempelajari dan mengimplementasikan materi yang didapatkan dari sekolah. Selain itu, setelah siswa mengikuti proses pembelajarannya, diharapkan adanya perubahan dalam kepribadian tingkah laku yang telah terbentuk dari keterampilan, kebiasaan, kemampuan, sikap, pemahaman konsep sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan hal ini juga terlihat dalam konteks penilaian hasil belajar peserta didik pada kelas awal di sekolah dasar, di mana penilaian dengan tes tertulis dipandang kurang tepat karena siswa pada usia ini masih terkendala dengan membaca dan menulis, sehingga adanya proses penilaian dengan tertulis dianggap tidak valid dan kurang mampu menilai kemampuan hasil belajar peserta didik secara komprehensif.
Oleh karena itu, dengan menerapkan asesmen portofolio dalam penilaian sains, diharapkan siswa memiliki kemampuan yang otentik, yaitu siswa memiliki tingkat pengetahuan dan juga keterampilan yang konteksnya bisa lebih dekat dengan hal yang nyata dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Selain itu, dengan adanya penilaian alternatif seperti portofolio dapat membuat siswa lebih kreatif. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah pentingnya sistem penilaian yang dapat mengukur kemampuan siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka diperlukan suatu asesmen yang dapat mengukur hasil belajar siswa yang tidak hanya bisa diukur dengan nilai melalui tes tertulis. Jadi agar kualitas pembelajaran dapat berkembang lebih baik, maka dibutuhkan asesmen portofolio yang merupakan bagian dari penilaian kelas yang saat ini dikembangkan. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa yang membutuhkan kinerja sesuai dengan konteks. Adapun contoh-contoh hal apa saja yang dapat dimasukkan siswa ke dalam portofolio adalah tes, hasil karya yang telah dievaluasi untuk tugas wajib siswa, tugas-tugas kinerja dan proyek kerja seperti makalah atau tugas lainnya yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Dengan menerapkan penilaian alternatif, yaitu salah satunya penilaian portofolio, terhadap siswa dapat dikumpulkan bukti-bukti kemajuan siswa secara aktual yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Nah, selain itu, penilaian seperti ini dirasakan lebih adil dan transparan bagi siswa serta dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.